Bapa, saudari, dan saudara yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeskiel, bab 33, ayat 7 sampai dengan 9. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu, Bapa, Saudari, dan Saudara terkasih dalam Kristus. Kasih adalah kegenapan dan kesempurnaan hukum. Kasih itu teruji maknanya, yang manakala seseorang mampu menyampaikan koreksi kepada siapapun dengan semangat persaudaraan. Dalam tradisi hidup membiara, ada kesempatan saling menyampaikan koreksi kepada sesama, yang hanya mereka yang memiliki kedalaman hidup rohani dan kasih sejati yang mampu mengoreksi, yang membangun tanpa melukai, menjatuhkan atau bahkan mempermalukan. Kerendahan hati dan keterbukaan untuk menerima koreksi juga merupakan awal dari pertumbuhan hidup rohani dan kematangan pribadi setiap orang. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara terkasih, bahaya yang mengancam pertumbuhan dan membuat macet atau mandek adalah sikap tegar hati. Dalam banyak kesempatan berulang kali diperingatkan dari Tuhan kepada umatnya, pada hari ini jikalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertenggar hati. Dari sudut pandang spiritual, tegar hati adalah salah satu hal yang paling buruk yang bisa terjadi dalam hidup setiap orang. Memiliki sikap tegar hati berarti mengerdilkan diri. Hati yang tidak bisa merasa, tak bisa menanggapi, tak bisa mengasihi. Hati yang dapat menikmati kegembiraan, hati yang tertutup, hati yang kering tandus, sebaliknya hati yang lemah lembut adalah sebuah berkat. Hati yang dapat menerima dan menanggapi. Dia bisa saja mengalami kesedihan, tetapi juga dapat memancarkan kebahagiaan. Ia dilembutkan oleh hujan rahmat Tuhan yang dihangatkan oleh matahari kasih Tuhan. Hati manusia bisa berubah dari padang gurun yang tandus dan gersang menjadi sebuah taman yang indah. Tuhan Yesus, berilah kami kerendahan hati untuk terbuka atas koreksi dari sesama, untuk bertumbuh dalam kesempurnaan kasih. Berilah kami keberanian untuk saling mengeroksi demi kebaikan bersama untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.